Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Malam Nifsu Sa'ban merupakan malam jelang tanggal 15 bulan Sya'ban berdasarkan penanggalan Hijriah. Di malam ini para umat muslim berbondong-bondong melakukan amalan baik untuk mendapatkan berkah dan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Beberapa amalan tersebut adalah melakukan puasa. Dengan melakukan amalan ini tentunya pahala yang akan melimpah akan didapatkan. Lalu setelah hal tersebut dilakukan, kita pun dilarang untuk melakukan puasa. Namun ternyata ada 6 orang yang boleh melakukan puasa setelah malam Nifsu Sa'ban. Lalu siapa sajakah yang termasuk 6 golongan itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut haram puasa setelah Nifsu Sa'ban kecuali bagi 6 orang ini, versi dari Magenta Islam. Berikut 6 golongan orang yang boleh berpuasa setelah Nifsu Sa'ban. Malam Nifsu Sa'ban menjadi salah satu malam yang spesial untuk umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di malam ini banyak yang berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan seperti berzikir, berpuasa, dan membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Namun kita pun dilarang untuk melakukan puasa setelah Nifsu Sa'ban, mulai tanggal 16 hingga tanggal 29 atau 30 bulan Sya'ban. Ada 2 pandangan yang melatari keharaman puasa di tanggal-tanggal tersebut. Pertama, hari-hari setelah Nifsu Sa'ban merupakan hari syak atau hari keraguan, mengingat sebentar lagi akan menginjak bulan Ramadan. Hal ini pun dikhawatirkan orang yang berpuasa setelah Nifsu Sa'ban tidak sadar bahwa sebenarnya sudah memasuki bulan Ramadan. Namun keharaman puasa di tanggal tersebut tidak berlaku bagi 6 orang, yakni mereka yang melakukan 1 puasa dar atau puasa setahun penuh, 2 puasa Senin dan Kamis, 3 puasa Daud atau sehari buka sehari puasa, 4 puasa nazar, dan 5 puasa qada, dan 6 adalah puasa kafarat. Hal ini pun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan, puasa setelah Nifsu Sya'ban diharamkan karena termasuk hari syak kecuali ada sebab tertentu, seperti orang yang sudah terbiasa melakukan puasa dar, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa nadar, puasa qada, baik wajib ataupun sunnah, puasa kafaroh, dan melakukan puasa setelah Nifsu Sya'ban dengan syarat sudah puasa sebelumnya, meskipun 1 hari Nifsu Sa'ban. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ini dia keutamaan malam Nifsu Sa'ban. Sahabat beriman, banyak sekali keutamaan dari Nifsu Sa'ban. Salah satu keutamaan Nifsu Sa'ban adalah pengampunan dosa. Pintu taubat terbuka lebar pada malam itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Semua dosa dari besar hingga kecil pun akan diampuni olehnya. Kita bisa menjadi pribadi yang bersih dan baru jika saat Nifsu Sa'ban memohon ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam Nifsu Sa'ban dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalb atau salah satu kabilah yang punya banyak kambing. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad. Maka dari itu segeralah bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Lakukanlah semua amalan baik di malam Nifsu Sa'ban agar kita bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti.
Apa saja amalan di malam nisfu Sya'ban? Salah satu amalan sunnah yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah berpuasa. Rasulullah SAW pun sering melakukan amalan ini. Bahkan siapapun yang memiliki hutang puasa bisa dilunasi di bulan ini. Hal ini pun dijelaskan pula dalam hadis. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sahabat beriman, amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa. Semua doa yang dipanjatkan pasti akan didengar oleh Allah Ta'ala dan akan diberikan jawabannya. Seperti dijelaskan pula dalam hadis, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena itu, amalkanlah amalan ini agar mendapatkan pahala yang melimpah di malam tersebut. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah melakukan amalan-amalan tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.